Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Saputra dengan NIM 2401204 dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa baku. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Bangsa Indonesia bersama perwakilan pemuda-pemudi melalui Kongres Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928 merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari sekian banyak bahasa di Indonesia. 2. Tujuan dari penemuan bahasa negara tersebut ialah untuk memudahkan setiap suku dalam berkomunikasi lisan maupun tulis. 3. Seiring dengan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa persatuan atau bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum ketatanegaraan. Contohnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan untuk alat menyelenggarakan kegiatan kenegaraan dan bahasa daerahnya digunakan sebagai mata pelajaran muatan lokal. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah umumnya menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama warga Indonesia. Namun disebabkan pertukaran zaman dan berjalannya waktu, beberapa bahasa daerah tergerus oleh perkembangan zaman. Akibatnya, banyak ditemukan orang-orang yang tidak memahami bahasa daerahnya masing-masing. Dalam kurun waktu tertentu, jika seseorang menurunkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu, dapat dipastikan suatu daerah akan sedikit penggunaannya dan bisa jadi lama-kelamaan akan hilang ditelan oleh zaman. Berikutnya akan diserahkan pada rekan saya. Nah, selanjutnya bahasa ketiga setelah bahasa Indonesia dan bahasa daerah ada bahasa asing. Bahasa asing ini banyak diserap dalam bahasa Indonesia untuk menyempurnakan bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing, diantaranya dari bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Namun, di antara banyak bahasa asing di atas, penggunaan bahasa Inggrislah yang sangat marak digunakan di Indonesia. Bahkan dalam aktivitas sosial politik dan teknologi di lingkungan masyarakat Indonesia, banyak menggunakan bahasa Inggris. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia ini mengancam tergerusnya bahasa daerah di bumi pertiwi. Era globalisasi memicu masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat berperan penting bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga dapat menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional dalam situasi resmi atau di dalam lingkungan resmi dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan. Apa ciri-ciri bahasa baku? Ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Yang kelima, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Lalu, apa fungsi bahasa baku? Fungsi bahasa baku yang pertama, memberi kekhasan. Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk memberikan kekhasan atau penanda bagi setiap kepribadiannya. Bahasa baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lain. Dengan menggunakan ragam bahasa Indonesia baku, kita turut menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ada pembawa kewibawaan. Fungsi bahasa baku adalah memberi wibawa bagi mereka yang menggunakannya. Adapun fungsi ini berkaitan dengan upaya mencapai kesamaan derajat. Bagi mereka yang mampu menuturkan ragam bahasa Indonesia yang baku, ini akan menciptakan wibawa
karena bahasa baku biasa digunakan dalam situasi formal. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang fungsi bahasa baku, yaitu kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk menjadi kerangka acuan bagi para pemakainya. Dalam bahasa baku ada norma atau kaidah yang telah dikodifikasi secara jelas. Norma ini menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara baik dan benar. Selanjutnya ada pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia baku adalah mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dari segi perkiraan ada 700 bahasa daerah di seluruh Nusantara. Perlu kesepakatan untuk menentukan penggunaan bahasa baku ketika mereka bertemu satu sama lain. Dalam kondisi inilah bahasa Indonesia baku dihadirkan serta dipakai untuk menjadi rujukan pertama bagi para penutur bahasa daerah. Contoh kata baku adalah apotek, analisi, gizi, praktik, toksin, stroke. Sedangkan contoh kata tidak baku, apotik, analisa gizi, praktek, racun stroke. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.